Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Seli Puja Pancarizky. Saya perwakilan dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang konsep dasar ekonomi makro. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian. Pembagian ilmu ekonomi secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro atau microeconomics dan ilmu ekonomi makro atau macroeconomics. Dalam ilmu ekonomi mikro, analisis yang dilakukan bersifat mikro atau kecil yang berkaitan dengan perilaku dari pelaku ekonomi secara individual. Sedangkan ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang menganalisis perilaku dari pelaku ekonomi secara agregat atau menyeluruh. Dalam ekonomi makro dibahas faktor penentu utama dari tingkat pendapatan nasional, tingkat harga umum, laju investasi, dan pertumbuhan pendapatan di suatu perekonomian. Pada dasarnya, ilmu ekonomi makro adalah sebuah ilmu yang mempelajari dan membahas mengenai segala peristiwa, fenomena, atau masalah-masalah yang terkait dengan ekonomi secara keseluruhan atau dalam ruang lingkup besar, termasuk pertumbuhan atau dalam pendapatan, perubahan dalam harga, dan tingkat pengangguran. Ekonomi makro juga merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang memfokuskan kajian terhadap mekanisme kerja perekonomian suatu bangsa secara menyeluruh. Penerapan ekonomi makro memiliki sejumlah tujuan yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi suatu negara, yakni menjaga stabilitas perekonomian, menciptakan lapangan kerja, neraca pembayaran seimbang, mencapai keseimbangan dalam neraca perdagangan negara, meningkatkan pendapatan nasional, mengontrol laju inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas produksi dan ekspor, membantu pemerataan pendapatan, dan memperbaiki distribusi pendapatan agar lebih merata. Yang kedua, saya akan membahas tentang ruang lingkup. Adapun ruang lingkup dari ilmu ekonomi makro, yang pertama yaitu penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dalam konteks ini, ekonomi makro membahas seberapa jauh perekonomian suatu negara dapat menghasilkan produk dan jasa. Ini termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi, serta ekspor dan impor. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak lepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintahan pun telah melakukan berbagai upaya baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak, sementara kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap uang yang beredar di lingkungan masyarakat dalam koridor perekonomian. Dan yang ketiga yaitu pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Pengeluaran agregat adalah tolak ukur penting dalam ekonomi makro. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian, terwujudnya kesempatan kerja, mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aspek ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu yang ada. Sedangkan menurut istilah ontologi adalah ilmu yang membahas sesuatu yang telah ada, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dalam aspek ontologi, diperlukan landasan-landasan dari sebuah pernyataan-pernyataan dalam sebuah ilmu.
Landasan-landasan itu biasanya kita sebut dengan metafisika. Selain metafisika juga terdapat asumsi-asumsi dalam aspek ontologi ini. Aspek ontologi, masalah eksistensi entitas ekonomi makro seperti output nasional, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran. Masalah realitas struktur ekonomi makro dan masalah kausalitas dalam ekonomi makro. Aspek epistemologi. Epistemologi ekonomi makro mengacu pada studi tentang cara kita memperoleh pengetahuan tentang fenomena ekonomi pada tingkat agregat atau keseluruhan. Ini mencangkup pertanyaan-pertanyaan tentang sumber, validasi, dan batasan pengetahuan ekonomi makro. Semuanya, perkenalkan nama saya Syarifah Giska Savitri dan saya akan melanjutkan topik saya yaitu aspek aksiologi dari ekonomi makro. Nah, aksiologi ekonomi makro membahas nilai-nilai dan tujuan yang mendasari pengambilan keputusan ekonomi pada tingkat agregat atau keseluruhan suatu masyarakat. Ini melibatkan pemeriksaan nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip yang membimbing kebijakan ekonomi makro. Nah, ilmu ekonomi makro secara positif dapat menjelaskan dan memprediksikan fenomena-fenomena atau masalah ekonomi makro baik jangka pendek maupun jangka panjang. Secara normatif, ilmu ekonomi makro memiliki kegunaan dalam mengendalikan fenomena yang muncul, yaitu dengan menerapkan kebijakan ekonomi makro sehingga dapat tercapai prestasi ekonomi seperti 1. Inflasi yang rendah, 2. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi atau tingkat pengangguran yang rendah, 3. Neraca pembayaran yang seimbang, 4. Nilai mata uang domestik yang stabil, dan 5. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Nah, ada beberapa aspek kunci dari aksiologi ekonomi makro, yaitu 1. Tujuan ekonomi makro itu sendiri, 2. Distribusi keadilan, 3. Pertimbangan etika dalam kebijakan fiskal dan moneter, 4. Keberlanjutan lingkungan, 5. Tanggung jawab sosial perusahaan, dan 6. Etika perekonomian global. Nah, aksiologi ekonomi makro memainkan peran penting dalam membentuk pandangan tentang bagaimana ekonomi harus berkontribusi pada kesejahteraan manusia dan lingkungan secara keseluruhan. Nilai-nilai ini memandu pembuat kebijakan, pengusaha, dan masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip etika. Baiklah, kesimpulannya, konsep dasar ilmu ekonomi makro memberikan pemahaman tentang bagaimana perekonomian suatu negara berfungsi dan bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi dapat memengaruhi perekonomian tersebut. Dalam ilmu ekonomi makro, terdapat beberapa konsep penting yang perlu dipahami, antara lain produksi nasional, inflasi, pengangguran, neraca perdagangan, dan kebijakan fiskal serta moneter. Dengan memahami konsep dasar ilmu ekonomi makro, kita dapat memahami bagaimana perekonomian suatu negara berfungsi dan bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi perekonomian tersebut. Ilmu ekonomi makro memberikan kita wawasan yang penting dalam mengelola perekonomian suatu negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan pemahaman yang lebih dalam tentang ekonomi makro. Pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Nah, selesai sudah video kita hari ini. Saya Syarifah Giska Savitri dan rekan saya Cantika Ranseli dari kelompok 11 pamit undur diri. Jika ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar dan sampai jumpa.